Soal kriminalisasi dan politisasi hukum, Mahfud MD, itu bela diri atau pojokan pemerintah? Sebagian atas pertanyaan itu Mas Ari Sujeto, Pak Warek 4 ini udah tahu, karena tadi malam sudah dijawab oleh seorang akademisi UGM sendiri namanya Pak Rimawan. Nggak benar itu, kata Pak Rimawan. Nggak benar ada politisasi hukum. Nyatanya orang yang dikatakan politisasi itu betul-betul terbukti kok. Kriminalisasi apa? Memang terbukti dia melakukan kriminal. Dibuktikan di pengadilan, mengaku, ada saksinya. Jadi nggak benar tuh sebagian. Tapi mungkin, saudara mungkin pilih-pilih kasus. Bisa saja. Bisa saja terjadi, dan itu persoalan moral. Kan gini loh, kalau orang mau kasus, kalau seorang hakim itu kan bisa aja, misalnya ketua pengadilan, ini ntar dulu, untuk bisa ntar dulu itu ini naik ke kasus apa tidak, itu bisa saja terjadi korupsi di situ yang disebut politisasi. Terkadang kasus yang menyangkut pejabat itu isunya kan nanti kalau di PR diancam, tolong dong jangan itu anggarannya dan nanti dipotong sekian, diancam anggarannya ditarik, ya mengertilah. Bahkan ada orang yang suka jual-jual nama presiden juga kadang-kala dijual-jual tuh. Ini pesannya presiden harus begitu. Sudah saya tanya ke presiden, Pak, ini ada pesan begini. Lu kapan saya pesan begitu? Kadang-kala banyak loh orang jual gitu, jual-jual nama begitu. Itu bagian dari permainan politik. Tapi secara umum yang dianggap kriminalisasi itu sebenarnya kalau yang menjadi objeknya atau subjeknya itu orang parpol, ya biasanya itu hanya untuk membela diri atau mencari alasan untuk memojokkan pemerintah. Dan supaya diingat, saya tadi katakan, di pemerintah, Kejaksaan Agung dan Kepolisian sekarang minta menghentikan dulu kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh politisi sampai selesai pemilu gitu. Ini yang, tapi KPK bilang kami jalan terus, hukum tidak akan berhenti karena ada pemilu. Ya silakan aja, karena begini, saudara, KPK itu bukan anggota kabinet. Putusan MK itu begini, lembaga itu secara institusional 31, legislatif, eksekutif, yudikatif. KPK itu bukan legislatif karena tidak buat undang-undang. KPK bukan yudikatif karena dia bukan hakim. Terus apa dia? Dia adalah ada di rumpun eksekutif tapi bukan anggota kabinet. Seperti KPU, Komnas HAM, KPK, LPSK, macam-macam banyak sekali, Bawaslu. Itu bukan anggota kabinet, sehingga kita tidak bisa ikut campur salah secara hukum acara kalau kita masuk ke dalam. Oleh sebab itu, ya kita menghimbau juga, lalu nilainya ya nilai himbauan aja, nggak punya ikatan. Tapi kita berkoordinasi untuk saling mengerti, saling memberi input gitu. Jadi begitulah selalu ada politisi dikriminalisasi dan sebagainya. Ya itu artinya terkadang memang kriminal betul. Kan tidak ada yang tidak terbukti di pengadilan. Selalu ada buktinya dan selalu ada barangnya yang disita dikembalikan ke negara. Berarti itu bukan kriminalisasi dong. Mungkin ada politisasi yang seharusnya sudah masuk belum masuk. Nah mungkin itu yang dimaksud. Kalau itu mungkin saja banyak, dari pusat sampai ke daerah juga banyak yang begitu. Meskipun tentu lebih sedikit dari jumlah kasusnya.